Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan hati dan fisik kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangatnya, yang kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan beberapa hal di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Ingatlah selalu di sini teman-teman, azakumullah, pegang seumur hidup, karena ini sesuatu yang pasti menjumpai kita semua, pasti akan kita alami siapapun dia. Selama dia manusia, dia akan melewati 4 pertanyaan kelak nanti di mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki salah seorang di antara kalian di hari kiamat nanti, ya, di mahsyar, maju terus maju. Setiap geseran itu dia akan ditanya tentang 4 hal. Ya, yang 4 hal ini lama, karena yang ditanya adalah keseluruhan dari kehidupan kita. Yang pertama, an umrihi fima afna. Semasa hidup umurnya dia dihabiskan untuk apa? Maka pastikan jawabnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan sudah kita jelaskan, ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita bekerja adalah ibadah. Kita mencari nafkah untuk anak dan istri, ibadah. Ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, ibadah. Ya. Maka pastikan aktivitas kita seluruhnya mengandung ibadah. Dan berbicara masalah ibadah teman-teman, jangan pernah terpaku bahwa ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, enggak. Ibadah dalam agama kita ada 2. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, memang asalnya dia ibadah. Sholat, ya asalnya memang ibadah. Zakat, puasa, haji asalnya ibadah. Tapi ada aktivitas-aktivitas duniawi kita, asalnya bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Ini penting. Ya. Biasa kita kenal dengan ibadah ghairu mahdhah. Asalnya dia bukan ibadah, kan tetapi bisa bernilai ibadah. Paham? Umar tatkala mencium Hajar Aswad, di depan Hajar Aswad dia bilang gini, innani a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu ini hanya sebuah batu, kata Umar. Saya tahu kamu hanya sebuah batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu nggak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa menolak madarat, karena kamu hanya buah batu. Paham? Laula anni, kata Umar, tapi kalau seandainya saya nggak melihat Nabi menciummu, saya juga ogah menciummu. Paham? Umar ingin
beribadah dengan cara mengikuti Nabi. Nyium batu nggak ada ibadahnya. Paham? Nyium batu nggak ada ibadahnya. Tapi ketika diniatkan mengikuti Nabi SAW jadi ibadah. Makanya kata Umar, kalau seandainya saya nggak melihat Nabi menciummu, saya nggak akan menciummu juga. Karena kamu hanya batu. Paham? Maka ikhwan, a'azakumullah, ketika kita sebut ibadah, maka segala sesuatu yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Maka pastikan umur antum dihabiskan untuk ibadah. Saya bekerja Ustaz dari pagi sampai sore, ibadah. Niatkan ibadah. Baik, asalnya urusan dunia. Anda makan minum urusan dunia. Bisa bernilai pahala? Bisa. Niatkan dari suapan Anda, semoga saya bisa berdiri tegak untuk sholat. Niatkan dari minuman yang Anda teguk, supaya saya bisa berdiri untuk ibadah. Dan seterusnya. Maka makan dan minum Anda saat itu tidak sekedar rutinitas manusiawi, tapi mengandung ibadah. Makanya saya katakan, orang yang berilmu, dia bisa mendapat ibadah, dia bisa melakukan ibadah selama 24 jam. Orang berilmu. Bahkan tidurnya dia bisa bernilai ibadah. Dia niatkan tidurnya untuk supaya bisa bangun subuh. Syukur-syukur bisa bangun salat dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW tentang ilmunya, lalu tentang hartanya dari mana dan untuk apa, dan yang terakhir capek dan lelahnya kita untuk apa. Saya tahu teman-teman dari pagi capek, lelah, ya, tapi masih menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah ini sesuatu yang akan menggembirakan untuk kita kelak di akhirat nanti. Karena Nabi SAW salah satu pertanyaan Allah nanti saat itu adalah anjasadihi fima abla. Capekmu di dunia dulu untuk apa? Maka pastikan jawabannya untuk beribadah kepada Allah. Baik, ikhwan a'azakumullah, itu sekedar mukadimah untuk kita semua. Tetap semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar sebagaimana materi kita yang sedang kita bahas. Baik, ikhwan a'azakumullah, kita masuk ke hadis yang baru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, ini masih bab, ya, tentang masalah sabar, dan mungkin ini bagian terakhir dari pertemuan kita di masalah sabar, ya. Tapi ikhwan a'azakumullah, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yusibhu minhu. Ya. Pernah sedikit kita sindir masalah seperti ini, ikhwan. Indikator. Ya, karena segala sesuatu itu harus ada indikatornya. Apa nih? Ya. Orang ini dicintai oleh Allah atau tidak kan harus ada tolak ukurnya. Paham? Antum aja bikin produk kan ada standarisasinya, ada quality controlnya. Seperti apa dan seperti apa. Maka antum pun bisa mendeteksi diri sendiri minimalnya, tapi nggak bikin untuk sombong-sombongan, bukan. Ya, dalam rangka saya ini sebetulnya dikehendaki Allah baik atau tidak. Salah satunya apa yang Nabi katakan di sini. Man yuridillahu bihi khaira yusibhu minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala khaira, kebaikan atas orang tersebut, yusibhu minhu, maka Allah akan memberikan ujian padanya. Dan berkali-kali kita bilang, ikhwan a'azakumullah, Anda yang tidak diuji sini, nanti diuji sini. Ya. Tahun kemarin, saya ketemu dengan salah seorang pengusaha. Dia mau berangkat haji untuk ngantar istrinya. Ya, dia sudah haji, dia untuk ngantar istrinya tahun 2024 kemarin. Ala kulli hal, ada gangguan di ginjalnya, saringan, kayak semacam saringan protein lah kalau bocor, ya, sehingga ya harus pengobatan untuk seminggu bisa 2 kali dia harus berobat. Ya ala kulli hal itu ujiannya. Uang nggak kurang dia, tapi ujiannya di situ. Beberapa bulan kemarin, ya bulan kemarinan atau awal bulan ini ya, saya lupa, sembuh sudah sembuh. Nggak bolak-balik lagi rumah sakit. Tapi ujiannya yang lain. Paham? Di 1 minggu itu, tahu ujiannya apa? Tetap Allah uji. Ini sudah selesai, Allah uji lagi. Nggak ada, sudah manusia yang
Aman-aman aja nggak ada. Buang itu pikiran itu. Ya, Ustaz, saya habis ketipu. Berapa? Pertama 5 juta. Terus 26 juta. Ya sudah, kata saya tuh. Ya, karena Anda tuh harus diuji. Kemarin sudah nggak bolak-balik ke rumah sakit atau enggak? Ya ini uji. Paham? Selalu manusia itu seperti itu, Ikhwan. Selalu manusia itu. Ketika ini aman, nanti dicari sini. Kalau enggak urusan sehatnya, urusan finansialnya, urusan rumah tangganya, urusan ngurus anaknya, urusan tangganya, urusan kerus macam-macam. Manusia itu enggak ada yang baik-baik aja. Baik. Maka di sini indikator Allah Subhanahu wa taala, ya, jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yusib, Allah akan berikan musibah padanya, uji dia. Paham? Jadi indikatornya Allah. Jadi jangan antum, saya kok diuji terus-terus, antum bahagia. Ya kita nggak boleh minta. Ya, makanya kita perlu belajar sabar tuh ini. Tapi ikhwana azakumullah, maka ini hadis yang luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita agar kita terus bersabar, karena itu indikator justru ya untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Baik. Ini hadis yang pendek tentunya, lalu kita bahas lagi hadis. Ada hadis yang kita lewat kemarin karena memang semisal saya baca ya tadi siang, ini hadisnya semisal jadi kita agak lompat sedikit. Tapi ikhwana azakumullah, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, ya hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini penting ya. Beliau mengatakan, la yatamanna ahadukumul mauta lidurri asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini doa biasa diucapkan kalau ya kadang kan beberapa tenaga medis bukan mendahului takdir mereka tidak salah. Kadang mereka ada informasi, ya bisa dengan kalau antum melihat ada orang sakit pakai gelang ungu, ya itu kan instruksi nanti ketika henti jantung memang sudah tidak ada penanganan lagi, sudah ikhlas semuanya. Ya salah satu yang mereka katakan mungkin ini tidak lama lagi, ya mungkin ini tidak lama lagi. Ya, mereka nggak mendahului takdir tidak, ya. Kan tapi kita sebagai seorang muslim ya meminta pilihan yang terbaik bagi Allah. Paham? Mereka nggak salah, oh dokter sok tahu, tuh tahu enggak. Mereka memang dengan ilmunya tahu. Grade penyakit ini biasanya aglabnya pengalaman mereka bertahan 2 hari 3 hari. Betul, saya pernah mendampingi. Ya dulu ada OB di kita, ya. Dia minta talkin sama saya talkin, kata dokternya paling pada maghrib. Benar pada maghrib. Ya bukan dokter tahu urusan gue, bukan. Ya karena sudah di titik itu oksigen sudah segini, ini sudah ditentukan, kemungkinan paling kuat bertahan pada maghrib. Baik. Sebagai seorang muslim, ya anggaplah itu ilmu yang berkembang sekarang, kita nggak boleh ingkari karena memang bagaimanapun itu ilmu yang ada semakin berkembang, ya dengan pemahaman. Tapi sebagai seorang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau memang dirasa ya tidak ada harapan lagi dia untuk sembuh. Baik, ini bukan doa minta mati ya, minta yang terbaik. Bahasa terbaik itu kalau memang sembuh ya sembuh, enggak ya cepet aja. Paham? Bukan minta mati. Kalau minta mati kan beda lagi doanya, Allah matikan saya, enggak. Ini minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kamu bercita-cita supaya kamu mati, minta mati karena musibah yang sedang kamu hadapi. Dan saya kasih tanbih, ini untuk adik-adik yang di bawah saya umurnya. Ya. Ya barangkali ini jadi fitnah atau bagaimana, coba dilihat ya di medsos-medsos yang tidak kuat pressure ini, saya lihat di bawah generasi kita. Ya. Putus cinta dikit, ambil tali. Paham? Di bawah generasi kita, nggak tahu gen apa namanya ini. Nah, Mas Saiful gen apa antum tuh? Z kita ya.
80 90-an tuh Gen Z kayak. Ya, paham lah saya lah, pokoknya gitu-gitulah ya. Ikhwan azakumullah, antum orang Islam, anak-anak muda ya, punyalah jiwa yang kuat. Penting ini, perhatikan anak-anak muda ya, adik-adikku, perhatikan. Tidak pernah ada ujian lebih dari kemampuan kamu. Paham? Tidak ada pernah ujian lebih dari kemampuan kamu. Saya kamu karena kalian lebih muda dari saya. Yang tua-tua nggak masuk ini ya. Saya nasihatin kepada yang muda. Tidak akan pernah ada ujian lebih dari kemampuan kita. Satu. Paham? Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan pernah jahat kepada hambanya. Dia maha pengasih, maha penyayang. Betul. Saya lihat yang terjadi pada sekarang, dikit-dikit mengakhiri hidupnya dengan macam-macam cara, ya, untuk cinta dikit, PHK dikit, macam-macam. Dan itu anak-anak muda saya lihat, ya. Wallah alam mungkin pendalaman agamanya, kekuatan agamanya tentang guncangan-guncangan seperti ini sehingga dia tidak kuat. Maka perhatikan, ya teman-teman, ya sama yang umurnya di bawah saya, ya bahwa tadi yang pertama tidak pernah ada ujian lebih dari kemampuan kalian. Kalau Allah nguji berarti kalian mampu. Pasti mampu. Baik, tidak pernah ada Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan coba-coba meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu bercita-cita menginginkan supaya cepat mati karena musibah yang sedang dia alami. Ya, apa saja musibahnya, kayak tidak kuat. Ya, yang menciptakan Anda bukan Anda sendiri. Kan gitu logikanya. Kalau Anda menciptakan diri sendiri, Anda tahu kadarnya. Paham? Karena Anda menciptakan diri sendiri. Masalahnya Anda tidak menciptakan diri sendiri. Anda diciptakan oleh Allah. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham? Yang menciptakan Anda bilang, ya, bahwa dia berjanji tidak akan pernah menguji manusia di luar batas kemampuannya. Anda bisa. Hanya perlu sabar dikit. Paham? Gak ada ujian apa saja. Finansial, urusan percintaan barangkali. Ya, urusan asmara, macam-macam tidak ada. Ya, generasi kita, generasi Mas Saiful, putusnya tinggal cari lagi Mas ya, selesai. Baik, jangan cengeng ikhwana azakumul dan seterusnya. Ini penting, ya. Tapi kita lagi bahas masalah sabar, ya nggak bahas masalah cinta, jadi saya nggak teruskan. Pokoknya sabar, ya. Sama untuk generasi di bawah saya ini. Kata Nabi, fa in kana la budda fa'ilan. Kalaupun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa dia harus minta, maka bilang ke Allahnya begini, diajarin sama Nabi. Kalaupun harus minta, kayak kuat banget, ya. Jangan coba-coba mengakhiri, karena bagaimanapun ikhwan azakumullah, Nabi SAW mengkabarkan orang yang mati dengan bunuh diri, ya karena musibah dan sebagainya, ya maka dia diazab sebagaimana dulu dia mati. Lihat, ya. Dan Anda tergolong mati su'ul khotimah. Paham? Segimanapun baiknya Anda dulu, zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki, kesehariannya kayak singa mereka kalau perang, dia kalau perang. Ya, sampai orang mendeteksi itu ini jagoan perangnya. Tapi Nabi bilang gini, ya, sayati alaina rajulun min ahlin nar. Kata Nabi bentar lagi akan datang laki-laki ahli neraka pada kita. Yang nongol orang tadi yang jagoan perang. Paham? Para sahabat bingung, loh. Ini sih jawara perang kita. Kok dibilang oleh Nabi masuk neraka? Besoknya Nabi ngomong gitu lagi. Yang muncul dia lagi. Sampai 3 kali. Paham? Berarti antara yang dilihat mata dengan yang diinformasikan oleh Nabi bertentangan. Paham? Nabi nggak mungkin bohong karena wahyu, apalagi udah 3 kali. Nggak mungkin Nabi berbicara sesuatu yang salah karena Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Kata Allah,
yang diucapkan Muhammad itu wahyu. Paham? Ketika Nabi bilang dia ahli neraka, pasti ahli neraka. Tapi mata mereka menyaksikan sesuatu yang lain. Diperhatikan ikhwan. Hati-hati. Akhirnya ada seorang sahabat yang membuntuti dari jauh, ya, karena menurut dia sesuatu yang kontradiktif. Ya satu wahyu pasti benar, tapi kenyataannya nggak begitu. Akhirnya dibuntuti. Masuklah dia medan perang terluka. Laki-laki ini terluka. Dengan lukanya dia nggak sabar menahan sakitnya, ya, maka dia balikkan pedang. Nanti yang tumpulnya ditaruh di tanah, yang lancipnya taruh di atas, lalu menjatuhkan diri kepada pedang tersebut. Dia mati bunuh diri. Yang benar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia min ahli nar. Maka dari sini Nabi keluar hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Hati-hati teman-teman, terutama yang muda-muda ini. Ya, maka ikhwan a'azakumullah, ya, kalau Anda diuji, Allah tandanya peduli dengan Anda. Kalaupun memang Anda rasa, ya, tidak tahu mana yang terbaik, apakah hidup atau harus mati, maka berdoalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Makanya kata Nabi, fa in kana la budda fa'ilan. Kalaupun harus ngomong, harus berdoa, doanya seperti ini. Mau dihafalin enggak? Nanti cari aja. Ini doa, bukan doa minta mati ya. Doa minta pilihan yang terbaik kalau kena musibah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau memang saya hidup ini terbaik. Ya, artinya, ya Allah, sehatkan saya, hidupkan saya kalau memang hidup saya ini jadi hal yang terbaik buat saya. Ya. Tapi ya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah saya. Matikanlah saya kalau memang mati ini lebih baik, terbaik untuk saya. Kan kita tidak tahu, ya. Bisa jadi panjangnya umur kita nggak baik, tua jadi pikun, nggak, ya banyak hal lah, ya. Kayak salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ikhwan azakumullah, ya, agar jangan fi ardal umur. Jangan sampai dikembalikan seperti dulu. Paham? Dikembalikan seperti dulu tuh ya kayak penyakit kepikunan, sehingga maaf ya, kencing di mana-mana, keluar rumah nggak tahu balik. Ini tidak bagus, ya. Salah satu mencegah ini para ulama menasihatkan banyak menghafal Al-Qur'an, ya. Karena orang-orang yang menghafal Quran dia akan sampai tua dalam kondisi ya masih kuat hafalannya, ya. Bayangkan sesuatu yang nggak biasa aja dia bisa hafal. Ini salah satu metode ikhwan azakumullah. Maka mulai dari 30 antum baca yang pendek-pendek. Kalau tua antum akan merasakan sesuatu yang luar biasa dari hafalan antum. Baik. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun saya harus hidup, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan hidup saya ini kebaikan. Tapi kalaupun saya harus mati, maka jadikan mati saya, wafat saya, ya, ini menjadi lebih baik. Artinya minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pun diucapkan tatkala memang dilihat secara medis orang ini tidak lagi diharapkan kesembuhan. Maka doa ini silahkan diucapkan. Ya jangan urusan-urusan kayak kecil-kecil, ya, baru kena pilek doa ini. Ya, yang memang sudah sepertinya ya tingkat ininya rendah, misalkan tingkat kesembuhannya, silakan berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini tidak digunakan untuk perkara-perkara sepele, ya. Baru putus cinta, doa ini, ya Allah mati saja kalau memang, ya. Ikhwan azakumullah, ini doa besar dan jangan diucapkan kecuali di perkara-perkara yang memang darurat. Baik, ikhwan azakumullah, itu hadis kedua. Lalu hadis ketiga yang kita bawakan malam ini, ikhwan azakumullah, dari sahabat Abdullah bin Khabban ibni Arath radhiyallahu anhu qala, ya, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa mutawassidu burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana alla nad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu
fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minkisar ya fayudahu ala ra'sihi fayaj'alu nisfaini wa yamsatu bi amsatil hadidi ya hadidi maduna lahmihi wa admihi ya dan billah ma yasudduhu dzalika an dinihi wallahu la yutimmanna Allahu hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min san'ai ila hadramaut la yakhafu ila Allah wa da'ba ala ghanamihi walakinnahum tasta'jilun rahul Bukhari. Ini hadis yang agung teman-teman azakumullah ya dari sahabat Abu Abdullah Hubbab bin Arati ya ia berkata kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabat itu bukan manusia perengek bukan ya tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu mereka minta penyelesaian. Secara umum mereka tidak merengeki apa yang menjadi kesusahan mereka di dunia nggak ada. Ya kayak Abu Hurairah kan tinggalnya di Masjid Nabawi dia. Ya. Artinya dengan Nabi itu dekat rumah itu. Nabi SAW di mimbar ya rumah Rasulullah SAW sebelah sana. Mereka tidur di sini. Ya. Mereka tidur di sekitar Masjid Nabawi. Artinya kalau butuh sesuatu, lapar, segala macam ya bisa minta, tapi nggak pernah. Ya, jadi para sahabat biasanya mengeluh tentang sesuatu yang sifatnya ibadah. Ya, karena pernah orang miskin Nabi SAW di zaman itu mengadu kepada Rasulullah bukan urusan mereka enak orang kaya makan enggak. Mereka laporan ke Nabinya ya Rasulullah, dahba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah itu orang-orang kaya. Ya orang-orang kaya itu mati bawa pahala banyak. Ya, cemburu intinya. Ngadu. Orang-orang kaya itu mati bawa pahala banyak kata Nabi. Dan kata sahabat yang miskin-miskin. Ya, yusalluna kama nusalli. Ya, mereka sholat. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita baca Quran, mereka juga baca Quran. Bisa. Tapi giliran mereka ibadah yang sifatnya ibadah malia, haji misalkan, kita nggak bisa. Mereka sedekah kita nggak bisa. Mereka umroh kita nggak bisa. Mereka bangun masjid kita nggak bisa. Paham maksudnya? Ya, enak banget. Sudah di dunia hidupnya berkecukupan, mati bawa pahala banyak. Ya, Nabi. Ini keutamaan yang Allah berikan atas mereka. Makanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Enggak apa-apa kaya raya. Dalam agama kita ikhwan, sedikit kita lebarkan, tidak pernah ada larangan untuk jadi kaya dan tidak ada perintah untuk jadi kaya. Perkaranya mubah. Tapi Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Enggak apa-apa kaya itu asal dia bertakwa. Bahkan kalau antum telisik lebih dalam, awal Nabi jadi Nabi, Allah rekatkan Rasulullah dengan siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Pertama, siapa Khadijah? Hah? Siapa? Konglomerat saat itu. Bahkan Nabi itu jadi salah satu pekerjanya. Paham? Kira-kira apa alasan Allah menikahkan Rasulullah SAW, menjodohkan Rasulullah dengan wanita kaya raya? Tujuannya untuk membantu dakwah. Paham? Paham? Karena dakwah tidak tegak kecuali dengan harta. Paham? Saya menyelenggarakan beberapa kegiatan besar. Kita undang 200-300 orang. Yang sedikit biayanya. Ya, untuk sehari 2 hari nggak sedikit biayanya. Dan mungkin kita sediakan. Baik. Maka ada muksinin yang tadi kata Nabi la ba'sa bil ghina. Gak apa-apa kaya itu asal dia bertakwa. Paham? Tapi nggak ada perintah antum wajib kaya, nggak ada. Ya. Atau antum harus kaya, nggak ada. Atau jangan kaya, nggak ada juga. Baik. Tapi harta dalam agama Islam, ketika orang yang megangnya bertakwa maka bisa jadi baik. Paham? Bahkan yang tidak bisa diakses oleh orang-orang miskin, orang kaya bisa. Bangun masjid mereka tidak bisa. Paham? Haji mereka tidak bisa. Umroh mereka tidak bisa. Sedekah mereka tidak bisa. Banyak perkara.
Paham? Tapi ikhwan, paling sahabat ngeluhnya modelan begitu. Ya, enak banget orang kaya pada mati bawa pahala banyak. Ya, kita sholat mereka ikut sholat, kita puasa mereka juga bisa puasa. Dalam mereka urusan ibadah yang sifatnya harta kita enggak bisa. Paling itu. Nah kali ini sahabat Rasulullah SAW syakauna ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata periwayat di sini kami mengeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau sedang ya di dekat Ka'bah, ya lagi menyandarkan sorbannya di bawah lindungan Ka'bah, panas, ya. Kami bertanya, apakah engkau tidak memintakan pertolonganmu buat kami? Ya, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak mendoakan kami? Kata para sahabat ini. Beliau menjawab, orang-orang sebelum kalian ada yang ditanam hidup-hidup, digergaji di atas kepalanya hingga tubuhnya terbelah. Dan ada pula seorang yang disisir dengan sisir besi sehingga mengenai daging kepalanya. Di sini, ikhwan, awal Islam memang beratnya luar biasa. Makanya nanti habis itu syariat hijrah, karena memang di titik itu sudah nggak berkembang Islam di Mekah. Karena Allah perintahkan hijrah. Ya berat, ya berat karena tekanan orang kafir makin hari, terutama ketika dua pelindung Nabi wafat, satu istrinya, yang kedua pamannya wafat, maka tekanan orang-orang kafir makin menjadi siksaan demi siksaan, lagi sholat dilempar kotoran, ya, diludahi segala macam, pokoknya berat saat itu, ya. Maka para sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, anda doain, ya, biar mereka binasa semua, kita selamat, selesai, ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa orang sebelum kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dikubur hidup-hidup. Antum tahu kisah Masitoh? Siapa Masitoh? Yang pernah dengar? Masitoh, penyisir rambut putri Fir'aun. Pernah dengar ya? Ya. Dia menghadapi ujian yang mungkin nggak kita hadapi sama sekali. Bahkan saya seorang dai pun nggak pernah seperti itu. Ya, ya musuh dakwah itu banyak, nggak perlu saya cerita. Ya, banyak. Ya, dari mulai urusan A sampai Z kita kena semua lah insya Allah. Dan ini dirasakan oleh para dai. Nggak belum ada apa-apanya. Masito dulu, ini juga pelajaran penting untuk kita. Allah itu kalau inginkan hidayah, bahkan bisa masuk ke kamar Fir'aun. Kan kerajaan ini kerajaan kekafiran semua. Kerajaan penyembah berhala semua. Tapi hidayah bisa masuk ke dalam kamar, menyentuh istri Fir'aun. Ini hidayah. Hidayah bisa masuk ke pembantu Fir'aun Masito ini. Singkat cerita dia ketahuan, ya, karena sedang nyisir, tiba-tiba istrinya jatuh. Refleksnya orang Islam kan bagus, dia katakan Bismillah, ya, jatuh istrinya Bismillah. Karena ada anaknya di situ. Maka anaknya bertanya, ya bahasa kita, siapa itu Allah? Ya, karena sedari bayi sampai gede dicakoki oleh bapaknya apa? Anna rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga dia nggak pernah tahu ada Tuhan selain bapaknya. Paham? Maka ketika sisir ini jatuh, Masito refleks mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tadi tanya sama anaknya siapa Allah. Perhatikan kekuatan iman di sini. Masito mengatakan Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Maka di sini awal malapetaka. Dikumpulkan seluruh Masito, keluarga Masito ini sampai anak-anaknya, ya diancam suruh murtad kembali, ya maka dilemparkan satu persatu anaknya ke dalam panggangan api. Ya, kisah ini berawal ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke langit, Nabi mencium aroma wangi di antero penjuru langit, aroma wangi. Ya kan nggak mungkin antum pakai parfum dari sini sampai sana, nggak mungkin. Maka Nabi tanya kepada Jibril, ini aroma wangi apa? Ya, kok bisa menyeruak seluruh penjuru langit? Kata Jibril, ini aroma yang Allah gantikan dari pembakaran keluarga Masito. Maka cerita ini keluar dari Jibril. Ya, Nabi nggak tahu, karena jauh jaraknya antara zaman
Fir'aun dengan zaman Rasulullah jauh. Diceritakan oleh Jibril bahwa dulu demikian. Anaknya dibakar satu-satu, hasil bakarannya ini bau. Tapi Allah gantikan dengan aroma wangi yang menjurus kepada seluruh penjuru langit. Paham? Dari sini kesabaran ikhwana azakumullah. Nabi mengubarkan. Dulu ada yang sampai dikubur hidup-hidup. Ya. Ada yang bahkan dibelah, disisir semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang disisir dengan sisir besi sampai ngelepas kulit kepalanya. Ya. Demi untuk mempertahankan keislaman mereka. Maka sabar kata Nabi, sabar bentar. Ya. Ya, ini kan mereka minta dah, doain aja mereka binasa semuanya. Tapi nggak begitu, ikhwan. Beliau masuk ke kota Taif, belum juga ngomong apa-apa, udah dilemparin batu, kayu, berdarah-darah. Nabi SAW tidak marah, yang marah justru malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kata Jibril alaihi salam, jika engkau mau Muhammad, ya kan dia muta'in sama amin. Jibril itu kan pemimpinnya para malaikat. Dia mengatakan kepada Rasulullah, kalau engkau mau saya akan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimbun kota Taif karena telah menyakiti. Nabi bilang, bal, enggak. Bahkan saya akan berdoa untuk mereka supaya dapat hidayah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau luar biasa sabarnya. Dan bisa dilihat sekarang wilayah Taif seperti apa. Ya, akan dikisahkan saat itu penduduk Taif luar biasa. Setelah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, banyak sekali penduduk Taif yang masuk Islam. Artinya ikhwan azakumullah, Nabi mengajarkan kesabaran bahwa musibah semacam apapun yang menimpa kita, baik karena mengamalkan agama dan gak mudah ikhwan, gak mudah. Kita kan hanya beredar pada dua nih, amar ma'ruf nahi munkar. Anda kalau masih di amar ma'ruf itu aman. Saya ingatkan, kalau orang ayo sholat, ayo ngaji itu masih aman. Orang gak akan benci Anda. Saya. Tapi kalau Anda sudah mulai jangan A, jangan B, jangan C, urusannya lain. Paham? Kalau Anda sudah masuk ke nahi munkar, orang akan lawan. Paham? Antum ngajak ayo teman-teman sholat. Gak ada yang benci lah. Ya, paling alasannya celananya kotor lah, bolong lah, inilah, itulah. Alasan klasik yang basi. Di sini ada kan sarung mukena kayak disediakan. Kalau orang-orang begini gak ada alasan lagi kita untuk gak mau sholat. Dan jangan biarkan ada karyawan tidak sholat. Ikhwana azakallah. Dia seorang muslim harus sholat. Ini aturan yang memang ada di sini. Sholat. Baik. Ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Yang saya mau katakan, saya akan menemui masalah ketika sudah mulai nahi munkar. Ayo jangan ini. Ya. Ada orang-orang yang suka malsu-malsuin tanda tangan, jangan ini, Anda dibenci. Sebagaimana Nabi SAW. Ya. Ketika belum mulai dakwah, jangan syirik, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Aman-aman aja. Bahkan julukannya apa? Al-Amin. Paham? Tapi ketika sudah mulai, ya sembahlah Allah semata, tinggalkan seluruh berhala, udah lain sudah panggilannya. Ada pendusta, pembohong, tukang sihir, orang mabuk, macam-macam. Paham? Anda pun sama, di pabrik begitu. Kalau Anda masih ngajak baik, ngajak baik, nggak ada yang akan nolak. Paham? Tapi kalau Anda sudah menyentuh maksiat dia, urusannya beda. Ya, jangan ini sih, nggak boleh ini kan haram, ini nggak boleh sama peraturan, udah beda urusan. Ya, minimalnya Anda akan dibilang, wis jangan sok suci, gitu kan? Ya, dan seterusnya. Itu resiko. Ya, sama mau Anda melakukan kebaikan dalam memegang Islam atau mendakwakan yang lain pun sama. Ada ujian, maka Nabi mengatakan, ya orang-orang sebelum kalian diuji dengan sedemikian rupa dan mereka tidak goyang. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah pasti akan ya mengembangkan agama Islam ini, memenangkan agama Islam ini ya dari Son'a sampai Hadrul Maut. Ya dengan buah kesabaran nanti ya kalian akan melihat Islam akan seluruh penjuru. Alhamdulillah sekarang terbukti apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada matahari, di situ ada orang Islam. Dan Islam nggak bisa dibendung karena dia fitrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seluruh anak terlahir asalnya dalam keadaan fitrah Islam. Fa'abawahu
kedua bapak ibunya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi, maka orang tuanya. Asalnya dia semua dilahirkan dalam keadaan muslim. Settingan defaultnya. Maka mudah ikhwan a'azakumullah untuk manusia memeluk Islam seperti Salman Al-Farisi. Ya, dia nggak tanggung-tanggung dapat tugas jaga Tuhannya, jaga api. Majusi kan menyembah api. Ya, dia mikir dengan akal sehatnya, kok saya siang malam jaga Tuhan saya, harusnya dia yang jaga saya. Sederhana dia pemikirannya. Ini bukan Tuhan. Kalau mati berarti Tuhannya juga padam, mati juga. Dia pikir nggak mungkin ini Tuhan. Dia pergi ke agama terus sampai dia bertemu dengan agama Islam. Azakumullah, dan Allah berikan hidayah. Maka sabar dalam kita juga mengarungi perkara-perkara yang ada ujian di dalamnya. Baik Anda melakukan, apalagi kalau sudah melakukan sunnah, wadah, ya, orang dituduh macam-macam, ya, melihara jenggot dibilang kambing lah, ya, pakai kudung gede dibilang apa? Hah? Ninja lah, segala macam. Ya, sabar. Ya, kita tidak seperti apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai disiksa secara fisik. Bahkan di zaman Nabi seperti Bilal, ya, Ammar bin Yasir, mereka sudah tekanannya sudah, pressure-nya sudah secara fisik. Baik, ikhwan azakumullah, kita baca hadis setelahnya. Ini agak panjang, semoga cukup waktunya. Ini hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Hunain atara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Fa'atal Aqra' ibni Habis mi'ata minal ibil wa a'ta Uyainah ni Hisan mitla dalik wa a'ta nasan min asrafil arabi wa atharahum yawma idin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah, ya. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala, ya, fataghayyara wajhu hatta kana kasarfi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala, ya. Ini hadis penting ikhwan azakumullah, agar jangan nanti di antara kita, ya, ketika putusan Islam sudah terjadi, ini penting, ya, nanti kita hubungkan dengan perkara misalkan pembagian waris. Kenapa laki-laki harus 2 kali dari perempuan, tidak adil padahal sama-sama anak, nanti di sini, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, di sini masih panjang, saya ringkaskan saja, ya. Di zaman ini ikhwan azakumullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah, ya. Ghanimah, ya, ada yang dikasih sekian. Lalu ada sahabat yang nggak sabar lihat pembagian ini, padahal kita diwajibkan kalau itu sudah putusan Allah dan Rasulnya, wajib atas kita sami'na wa ata'na. Perhatikan, kalau itu sudah putusan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, apapun itu harus sabar, ya. Karena bagaimanapun ikhwan, sabarnya Nabi Ibrahim puluhan tahun untuk nanti keturunan. Sabarnya Ayub sebulan 2 bulan, bukan puluhan tahun. Gila, ada yang bilang sampai 18 tahun, ada yang mengatakan lebih. Dia bersabar dan terus berdoa kepada Allah untuk Allah menyembuhkannya. Paham? Ya. Maka ini ujian jelas berat. Ada manusia-manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala putuskan A, berat di hatinya. Saya ambil contoh. Ya. Tadi perkara waris misalkan, yang gampang aja lah, ya. Perkara waris sudah diputuskan bahwa kata Allah walidzakari mithlu hadzal unsayain, ya. Dan bagi anak laki-laki mendapat jatah 2 kali dari anak perempuan. Itu aturan Allah. Ya. Ada yang cuma ngotak-ngatik, udahlah bagi rata aja biar adil. Betul nggak perbuatan ini? Bagi rata aja biar adil. Ingat,
Yang namanya adil nggak mesti sama. Ada anak SD, ada anak SMP, ada anak kuliah, sama-sama anak, ya. Dikasih 20 ribuan, ini 20 ribu karena sama-sama anak. Ini adil bukan? Adil bukan? Nah, siapa yang dizolimi? Yang gede. Anak SD cuma jajan toh. Nggak motokopi ini, nggak patungan ini, nggak ini, nggak ini. Anak kuliah besar biayanya. Ya, fotokopi ini satu dosen motokopi sekian ini sekian, wah semacam. Baik, maka ikhwan Islam memutuskan demikian, maka Anda jangan lawan. Ini inti dari hadis ini ikhwan azakumullah, bahwa bersabarlah atas segala putusan yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Baik, hadis yang semisal banyak tentang masalah kesabaran ini, ya. Jadi saya katakan mungkin kita akan pindah bab insyaallah pada pertemuan setelahnya, ya. Yang mujahadat sudah dibahas berarti sama sudah dibahas. Berarti kita nanti insyaallah tentang jujur dan jujur. Jujur ini pendek hadisnya, ada sekitar 6 hadis saja. Muraqabah sudah muraqabah ya? Masih sekarang ya. Berarti yang belum apa, Mas Saiful? Istiqomah. Nah, istiqomah ini penting ini. Sip. So nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang pentingnya istiqomah, ya, dalam melakukan sesuatu. Karena ini juga penting, perkara-perkara yang ya masih ada hubungan juga dengan sabar. Makanya sabar ini luar biasa seumur hidup kita ya. Kalau enggak urusan ibadah, ya urusan menahan diri dari maksiat, urusan kita untuk kita istiqomah di dalamnya. Nanti cuma ada 2 hadis pendek insyaallah. Tapi enggak apa-apa, kita nanti berarti bikin tema aja Mas Saiful. Nanti temanya tentang istiqomah dan manfaatnya nanti luar biasa. Bahkan istiqomah ini bisa sampai terbawa ketika kita sakaratul maut, ya. Orang sakaratul maut itu berat, dia butuh keistiqomahan. Apa yang menjadi kebiasaan dia semasa sehat nanti biasanya akan menentukan sakarat dia, ya. Alam bawah sadar dia akan memerintahkan nanti, ini penting perkara istiqomah. Saya kasih prolog aja, penting ini, ya. Beberapa orang yang menjelang kematiannya, sebagiannya melafalkan ucapan-ucapan yang jorok, biasanya karena pikiran semasa hidupnya jorok. Ada yang mungkin nyanyi-nyanyi, ada yang bahkan mungkin membaca Quran, ya. Sebagai motivasi untuk kita semua ikhwan azakumullah, ya. Ini kita belum baca hadisnya. Ada seorang syekh namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau wafat tahun ini kemarin, bulan ya 3 bulanan yang lalu lah, ya. Abu Ishaq seorang ahli hadis dari Mesir. Bisa dicek nanti di situ. Beliau salah satu ceritanya, beliau punya murid seorang dokter. Ini istiqomah tuh begitu, Ikhwan. Ya, sampai alam bawah sadar manusia itu kalau memang asalnya dia baik akan jadi baik. Jadi salah satu murid beliau seorang dokter bedah, ya. Dan dia bercerita salah satu pasiennya ada yang tua renta. Ala kulli hal harus terjadi pembedahan di dadanya. Dihadirkan dia di ruang bedah, tapi sebelum itu dia bertanya kepada dokter ini. Dokter cerita kepada syekh ini, ya, karena dia muridnya, cerita kepada guru, bahwa saya menemui sesuatu yang belum pernah saya lihat. Dia cerita begitu. Saya mendapati seorang pasien kakek-kakek yang dia hendak dioperasi. Sebelum dioperasi dia bertanya, ya, ya Tobib, wahai Tobib, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk operasi? Baik, maka dokter menjawab sekian waktu. Ya, nggak disebutkan berapa, sekian. Menangis dia. Kakak ini menangis. Maka sama dokter, "Limadha tabki? Kenapa nangis? Anda imam, ya, Anda hafidul Quran, Anda guru. Kenapa nangis urusan begini?" Bukan. Saya nangis bukan karena urusan operasi.
Masalahnya Anda bilang waktu yang dihabiskan sekian jam untuk mengoperasi saya. Berarti selama saya dalam kondisi pingsan, saya nggak bisa baca Quran. Dia bilang gitu awalnya. Ya, terus gimana? Ya, Anda harus dioperasi. Kalau Anda madorotnya jauh lebih besar. Dalam Islam nggak boleh diambil. Ketika ada madorot yang lebih besar harus ditinggalkan. Ambil madorot yang lebih kecil. But, baik. Maka kata saya ini, oke, saya syaratkan satu syarat saja. Ya, suntik saya, beri saya waktu dulu. Ya, jangan bikin saya pingsan dulu. Beri saya waktu, ya, untuk saya baca Quran. Ketika saya sudah mulai baca Quran, Anda suntik. Baik. Ya, suntik bius maksudnya. Maka deal. Ya, beliau mulai melantunkan sejus, 2 juz dengan hafalannya. Ya, bil hifd dengan hafalannya karena beliau hafal Quran. Maka disuntiklah, maka beberapa detik kemudian ya kondisi pingsan tentunya dalam pengaruh bius. Maka kata dokter ini fa'ajabna. Kami heran ya. Ketika bius ini sudah bereaksi, lafal dari lisannya masih mengucapkan Al-Quran. Bahkan tamam 30 juz selesai. Dan ini bukan kisah-kisah yang ngaco. Bukan kisah-kisah kayak rantai turun dari langit segala macam penjagaan neraka gawang itu bukan. Kisah ini kisah nyata ikhwan a'azakumullah disaksikan banyak orang bahwa ini yang terjadi. Manusia ikhwan a'azakumullah akan sesuai dengan kadar keistiqomahannya. Maka hati-hati. Ya, kami biasa nalkin orang-orang macam-macam. Macam-macam. Ada yang kami bilang la ilaha itu ucapan yang lain. Ya, memang isinya yang jorok-jorok keluar biasanya jorok. Paham? Ya, kalau isinya yang mengandung hal-hal yang ya apalah kebiasaan dia itu yang akan keluar. Maka penting masalah bahas istiqomah ini bagaimana nanti ya cara kita istiqomah dan apa faedahnya ya sampai pada saratul mautnya manusia nanti istiqomah ini akan mendampingi manusia terus. Jadi ikhwan itu prolog nanti kita akan bahas masalah istiqomah berarti Mas Saiful ya temanya adalah masalah istiqomah. Karena nanti bahasan Ustaz Dimas ini berhubungan dengan takwa yang semisalnya. Insya Allah. Baik. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan umur panjang untuk kita bisa beribadah kepada Allah dan sampai di pertemuan berikutnya. Wa na'azakullah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Kita sudah isya ya. Ya, silakan Mas. Siapa namanya Mas? Hah? Dino, gimana Mas Dino? Sabar atas apa tadi? Dengan sama manusia. Gangguan, dia ngasih gangguan kita. Oh ya. Terus? Ah, ah. Dah. Baik. Mas Dino, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertama, ikhwan a'azakumullah, yang tadi yang saya katakan, memang gangguan itu mesti akan ada. Apa saja. Ya, termasuk gangguan manusia kepada kita, ikhwan a'azakumullah, karena manusia itu, ya tadi, ya, kalau nggak ganggu, dia diganggu. Urusannya gitulah. Ya, masuk gangguan-gangguan yang berasal dari luar. Ya, maka sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan, ada syariat kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya yang ada. Baik untuk diri kita, keluarga kita, dan semua yang ada pada diri kita, harta kita, agar dijaga oleh Allah. Salah satunya adalah pesan Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Ini penting. Ya, di sini belum pernah saya bahas kalau salah. Ya, Nabi SAW mengatakan, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah itu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Sederhananya seperti itu. Maka ada janji di situ, yahfadka, Allah akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu. Ya kayak sekarang kita dari pagi di sini. Gampangannya seperti itu.
anak kita di sekolah dengan berbagai macam gangguan, ya. Ya, entah dari binatang-binatang, entah dari gangguan itu adalah. Kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam. Bahkan di rumah kita, ada dia juga, kita nggak bisa jaga dari nyamuk, dari binatang yang berbisa, dari binatang-binatang itu nggak bisa jaga. Maka tentu butuh pertolongan Allah. Karena kita nggak bisa 24 jam jaga mereka. Kalau nggak mungkin antum dari ujung rambut ujung kaki dicekin 24 jam nggak bisa. Baik, maka salah satunya adalah dengan kita sebagai orang tuanya menjaga Allah. Maka janji Allah salah satunya adalah menjaga mereka. Itu dulu, ya. Jadi intinya dulu kita pahami akarnya. Sama kalau antum di ruangan ini bau, jangan pusing yo masing-masing kita pekan depan bawa semprotan biar baunya hilang. Itu nggak menyelesaikan masalah. Antum harus cari sumbernya dari mana ini. Oh dari bangkai, buang bangkainya. Paham? Solusinya itu. Buang sumbernya, maka bau itu akan hilang. Paham? Jadi antum jangan sibuk dulu. Ini nakalin ini, dinakalin ini, akibat ini, sekolahnya begini, lingkungan, dan dulu nanti. Ada sebab akar yang antum harus jaga. Paham? Janji Allah, Anda menjaga Allah, Allah akan menjaga Anda dan keturunan Anda, harta Anda, dan semua yang Anda miliki. Itu janji Allah dulu. Baik. Tapi barangkali gangguan itu masih akan tetap ada. Apa kita harus sabar atau membalasnya, menasehati? Ya, tentu tidak dengan membalasnya. Kalau antum diumpetin sendal sama temennya di masjid, ngumpetin lagi enggak? Ya pada bahaya rannya. Paham? Antum diambil oleh orang lain barangnya, antum ambil balik. Ya pada bahaya. Paham pada bahaya enggak? Sama saja. Ini bukan solusi. Baik. Kalau antum bisa menasehati, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hati. Rubah. Ya. Sabar dan terus ya membentengi anak kita dengan kebaikan. Karena bagaimanapun, ikan yang hidup di lautan dia tidak akan pernah asin. Paham? Seasin apapun lingkungannya, kalau ikan itu hidup dia nggak akan pernah ikut asin. Paham? Tapi kalau ikan ini mati, dia akan asin. Paham? Sama. Anak Anda ketika punya hati yang hidup, maka lingkungan sekotor apapun dia akan tidak terpengaruh. Paham? Kalau hati anak Anda yang mati, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada orang A ya ikut A, ada yang B ikut. Maka tanamkan prinsip-prinsip yang baik, ya, semisalnya. Baik, kalau memang sudah dirasa membahayakan anak kita, ya antum harus turun tangan. Bukan bicaranya sabar lagi. Baik, ya. Kalau memang sudah menyentuh hal yang berbahaya, ini bahaya nih. Ya. Mainannya, guyonnya sudah hal-hal yang sifatnya bahaya, antum turun tangan. Enggak boleh membiarkan. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan, ya guyonannya udah nggak bagus. Guyonan nggak bagus. Singkat saya dulu SMA guyon di zaman saya aja guyonan udah nggak bagus. Ya, anak-anak nakal itu pergi ke parkiran bawa tang nugelin apa namanya rem depan. Udah zaman saya loh. Zaman sekarang kan lebih ngeri lagi, sob. Ya, ada yang temannya dikasih sianida lah, ada yang temannya dibeginikan. Maka lihat kondisinya. Ya, gak cukup bicara sabar, lihat praktek kondisi yang ada. Kalau ini membahayakan, cukup sekali jangan terulang lagi. Warning. Baik. Itu ketegasan dari kita ikhwan azakumullah. Kalau nggak bapaknya yang lebih siapa lagi. Wallahu alam ikhwan sudah isa. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.